الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوارث المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Muslimin muslimah rahimakumullah. Orang-orang yang sebelum kita ada yang selamat hidupnya, membawa imannya hingga sampai kembali ke rahmatullah akhir hayatnya. Sebaliknya juga ada yang kecundang, artinya tidak mampu membawa iman dan Islamnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jika kita tepuk dada, tanya dalam diri kita, pilih yang mana? Kita pilih yang nomor satu. Sampai akhir hayat kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk pegang keimanan dan keyakinan kita hinggalah hembusan dan tarikan nafas yang terakhir kita meninggalkan dunia untuk kembali kepadanya. Orang-orang yang menjadi ikutan dalam hidup kita adalah barisan para nabi dan juga para rasul yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran. Bermula dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajar tentang sifat para nabi dan juga para rasul. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi dan juga para rasul. Siddiq artinya benar, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas, amanah artinya dapat dipercaya. Untuk meniru dan mencontoh tentu tidaklah mudah. Walaupun belum boleh semua, tapi kita tidak tinggalkan semua. Walaupun belum mencapai maksimal, tetapi kita tetap usaha dengan maksimal. Mencontoh kebenaran para nabi dan para rasul, mencontoh amanahnya para nabi dan para rasul,
mencontoh tablighnya para nabi dan para rasul, mencontoh fatonahnya para nabi dan para rasul. Di dalam kitab Fathur Rabbani sering menceritakan tentang wali-wali Allah, sering menceritakan tentang hubungan hati kerohanian dengan Sang Pencipta. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang para nabi dan juga para rasul. Dalam kitab Fathur Rabbani, Allah menceritakan tentang sebagian wali-walinya. Tidak ada lagi nabi dan rasul selepas Nabi kita Muhammad SAW. Yang kita idolakan nomor satu tentu adalah baginda. Tapi kita sebagai seorang muslim, la nufarriqu baina ahadim min, tidak membeza-bezakan antara satu nabi dengan rasul, antara satu rasul dengan rasul lain, ataupun nabi dengan nabi lain. Kita tetap beriman adanya para nabi dan juga adanya para rasul. Kita mengidolakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kita mengenali nabi-nabi yang lainnya. Kemudian kita juga mengenali para sahabat. Andaikan kita tanya dalam diri kita, sahabat siapa yang kau kenal? Sekurang-kurangnya adalah 4 sahabat yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar. Sejauh mana kita mengenal Sayyidina Abu Bakar? Bagi jamaah Thariqah khususnya, silsilah Thariqah yang sampai kepada Sayyidina Abu Bakar dengan zikir Allah, Allah, Allah. Bagaimana kita mengenal Sayyidina Umar? Sejauh mana kita mengenal Sayyidina Utsman? Sejauh mana kita mengenal Sayyidina Ali? Sekurang-kurangnya 4 itu. Dan keempat-empatnya ini mempunyai kelebihan masing-masing. Sayyidina Abu Bakar dengan kelebihannya, Sayyidina Umar juga dengan kelebihannya, Sayyidina Utsman juga dengan kelebihannya, Sayyidina Ali dengan kelebihannya. Allah meletakkan kemuliaan dan kelebihan kepada keempat-empatnya berbeza-beza. Sayyidina Abu Bakar dengan seorang yang lemah lembut, dengan seorang yang kaya tetapi tidak bakhil dengan hartanya, hinggalah menggunakan hartanya untuk Rasulullah dan untuk agama Allah. Sehingga pada satu hari Sayyidina Abu Bakar hanya memiliki sehelai baju yang dipakainya, karena yang lain telah disedekahkan. Dalam kisah yang lain juga Sayyidina Abu Bakar menginfakkan 4.000 dirham di paginya, 4.000 dirham di malam harinya. Kepribadian Sayyidina Umar, seorang yang tegas, seorang yang pemberani. Kemudian kepribadian Sayyidina Utsman, kepribadian Sayyidina Ali. Kita tanya dalam diri kita, sejauh mana kita mengenali beliau-beliau itu? Karena kita ingin untuk bersama dengan beliau-beliau. Kita ingin selamat membawa iman Islam kita seperti mana beliau. Kemudian di bawahnya lagi adalah para wali. Karena selepas kewafatan sahabat, tidak lagi disebut sebagai sahabat, tetapi tabi'in, orang yang ikut sahabat. Selepas tabi'in disebut sebagai tabi'in, orang yang ikut tabi'in. Kemudian belakangnya sehingga mengenallah kita dengan kata ulama-ul amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya dari guru yang sebelumnya. Kemudian kita mengenal juga istilah wali. Dalam Al-Quran disebut aulia, jamak dari waliyun adalah aulia. Kita pun tanya dengan diri kita, wali siapa yang kita kenal? Muslimin dan muslimah, wali siapa yang kita kenal dan tahu biografinya walaupun tidak sepenuhnya. Maka jika ada orang ataupun hamba Allah Ta'ala yang bertawassul ataupun berwasilah ataupun membaca kisah yang disebut sebagai manaqib, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu adalah karena ingin mengenal kepribadiannya, setelah mengenal ingin untuk meniru dan mencontohinya.
Sudah adakah jawaban-jawaban itu dalam diri kita di antara barisan wali-wali Allah Ta'ala itu siapa yang kita mengenalinya? Di antara para sahabat Rasulullah siapa yang kita mengenalinya? Dan para nabi, para rasul dari biografi dan dari kisahnya siapa yang sudah kita pelajari ataupun kita mengenalinya? Pagi ini saya memulai seperti itu adalah karena kita akan membicarakan tentang siddiqin ya, di muka surat atau di halaman 801 ya, di muka surat 801 di penggal yang paling bawah. Saya mengawali dengan sifat para nabi, para rasul, kemudian tanya dalam diri kita nabi siapa yang kita idolakan, yang sudah kita kenal, kemudian para sahabat yang mana yang kita pelajari, kemudian yang kita ketahui, yang kita kenali, kemudian wali-wali Allah Ta'ala. Karena kita tidak lepas dari orang yang sebelum kita untuk kita jadikan contoh. Kita tidak lepas dari orang yang sebelum kita untuk kita jadikan teladan. Bahkan kalau seorang pelajar adalah untuk semangat, ingin seperti mereka, ingin seperti si dia, ingin seperti orang itu. Kemudian akan semangat untuk belajar, menghafal, mempraktekkan, hinggalah keinginan ingin seperti orang itu adalah di atas dasar karena Allah Ta'ala belajarnya, karena Allah Ta'ala menghafalnya, karena Allah Ta'ala mengamalkannya. Muslimin dan muslimah, dalam penggal muka surat 801 yang paling bawah bacaannya, termasuk tanda-tanda siddiqin adalah mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka berkeinginan untuk menyembunyikan keadaan mereka, maka mereka kembali kepada makhluk dalam masalah mengambil dan memberi. Hati mereka bersamanya, yakni bersama Allah, dan badan mereka bersama makhluknya, yakni ciptaan Allah. Mereka bersamanya dan badan mereka bersama makhluknya. Seorang anak Adam perlu untuk beramal di dunia ini sehingga dia mengubah wataknya, memerangi nafsu, syaitan, dan kesenangannya, sehingga dia dapat berubah dari sifat kehaiwanan kepada akhlak manusia. Apakah engkau mengingkari firman Tuhan yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim billadzi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula. Maksudnya Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air mani atau nutfah, lantas dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Surah Al-Kahfi ayat 37. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Siddiq kalau jadi lafaz siddiqin berarti jamak. Siddiq satu, siddiqin ramai. Tanda-tanda siddiqin berarti tanda-tanda di antara tanda-tanda orang yang benar adalah satu, mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Bagaimana kita melatih? Dan semoga terlatih. Bagaimana kita membiasakan dan semoga jadi terbiasa. Mengembalikan semua urusan kepada Allah. Rasulullah SAW telah ajar setiap memulai urusan bada'a bi bismillah, mulai dengan menyebut nama Allah. Setiap kali menyudahinya ditutup dengan alhamdulillah. Diajarkan oleh baginda seperti itu supaya kita ingat Allah
dan mudah untuk mengembalikan urusan itu juga kepada Allah. Sekurang-kurangnya setiap urusan tidak meninggalkan Allah. Sekurang-kurangnya setiap urusan ingat kepada Allah. Barulah proses berikutnya, setiap urusan diserahkan kepada Allah, atau bahasa lainnya dikembalikan kepada Allah. Arti dikembalikan kepada Allah jangan membayangkan dengan dan seperti sesama manusia. Umpama satu barang ya, diserahkan ke kita, kemudian kita kembalikan lagi kepada orang yang memberikan kepada kita. Itu mengembalikan barang yang diserahkan dengan sesama makhluk ataupun manusia. Sedangkan dengan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semua urusan kepada Allah. Bukan fisik urusan, bukan fisik pemberian. Tetapi adalah mengembalikan urusan itu adalah titik akhir dari semua urusan itu adalah lillah. Kita bisa berurusan dengan siapapun. Arti bisa berurusan dengan siapapun, di hati kita merasa semua urusan kita adalah Allah yang mempertemukannya. Siapapun orang di depan kita adalah Allah yang mempertemukannya. Sebanyak apapun urusan yang kita hadapi, Allah yang menghadapkannya. Maka akan jadi perantara mudah seseorang itu mengembalikannya lagi kepada Allah. Titik akhirnya adalah kepada Allah. Nah, titik akhir kepada Allah ini peranannya hati. Maka yang kedua, ada hamba Allah yang bergelar siddiqin itu, jika mereka ingin menyembunyikan hubungan eratnya dengan Allah yang tidak berhijab, yang tidak berperantara, yang tidak tertutup, yang tidak terhalang, yang tidak berjarak, hubungannya dengan Allah Ta'ala ingin ditutupi supaya tidak mengelirukan kepada orang lain, supaya tidak ujub dan sombong di depan orang lain, supaya tetap disembunyikan kurniaan Allah yang bernilai dan berharga itu, maka mereka memposisikan dirinya seperti makhluk lainnya. Sifat kemanusiaannya tetap ditunjukkan. Sifat kemanusiaannya tetap dilakukan. Apa? Menerima, memberi. Muslimin dan muslimah, ada orang ini yang tidak baiknya, dan semoga kita dapat menghindarinya. Ada orang perlu tapi cakap tidak perlu. Ketika diberi dia kata tak payah, tak payah, tak payah. Tapi di hatinya iya, 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 iya. Tapi ada orang ketika diberi dia terima dengan tangan terbuka. Tapi di hatinya sebenarnya cukuplah Allah bagiku. Aku buka kedua tanganku untuk menerima karena ini adalah hubungan sesama manusia. Maka apa yang akan keluar di hatinya adalah doa murni kepada orang itu, dan apa yang akan dilakukan oleh tangannya menyalurkan kembali kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang berada di sekeliling. Oleh itu, kita tidak dapat menilai orang lain, karena penilaian kita terhadap orang lain belum tentu benar. Tetapi kita dapat untuk muhasabah dan membuat penilaian terhadap diri kita sendiri. Karena kita yang paling tahu tentang diri kita. Apakah kita adalah orang yang menutupi hubungan kepada Allah Ta'ala dengan sifat kemanusiaan yang kita berhubungan dengan sesama? Atau memang kita tidak ada hubungan dengan Allah yang spesifik, atau hubungan dengan Allah Ta'ala yang khusus, ya, sehingga tidak ada yang kita tutupi. Hubungan dengan makhluk tidak bertitik dengan hubungan kepada Allah. Hubungan dengan makhluk tidak bersambung dengan Allah.
Sedangkan siddiqin hubungannya dengan makhluk adalah hubungannya dengan Allah, menerima dan memberi untuk menutupi eratnya hubungan dengan Allah. Maka kadang-kadang muslimin dan muslimah, ketika kita mengenali seseorang secara luarannya, kemudian kita mengenali dalamannya, akan menemukan ada sebagian orang yang seakan-akan tamak dengan dunia, tapi sebenarnya hatinya bebas dari dunia. Atau bahkan sebaliknya, seakan-akan dia tidak perlu dunia, tapi sebenarnya hatinya tamak dengan dunia. Siapa mereka itu? Mungkin kita. Maka kita basuh atau kita nasihati diri kita dengan pengajaran ataupun kata-kata yang tersusun dan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Muslimin dan muslimah, ya. Latihan, melatih melepaskan sesuatu dari tangan untuk melatih melepaskan sesuatu dari hati. Saya ulang, melatih melepaskan sesuatu dari tangan kita untuk melatih melepaskan sesuatu dari hati kita. Kalau dibalik, sulit. Melepaskan sesuatu dari hati untuk melatih melepaskan sesuatu dari tangan. Ini sulit. Contoh, ya, muslimin dan muslimah, melatih melepaskan sesuatu dari hati. Saya buatkan contoh anak kecil. Anak kecil itu menyukai sesuatu. Ini di tangannya akan nampak pergerakan. Suka mainan, akan nampak tangannya itu bergerak. Menggapai, mengambil, menuju mainan itu. Tapi kalau orang tua menginginkan sesuatu, tangannya tidak bergerak. Hatinya yang lebih bergerak. Karena dipengaruhi, kalau tangannya terus bergerak, malu dengan sekitarnya. Ya, kalau aku mampu membelinya. Ya, kalau itu hakku. Ya, kalau itu milikku. Ya, itu kalau baik untukku. Dan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Jadi melepaskan sesuatu dari tangan adalah untuk melatih melepaskan sesuatu dari hati kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengajar bagi yang diberikan oleh Allah Ta'ala cukup satu nisab, satu haul, keluarkan 2,5%-nya untuk asnaf, untuk fisabilillah. Kemudian tambahkan dengan yang sunnah yang disebut sebagai infak, sedekah, amal jariyah, hibah, hadiah. Kemudian ada 4 hari, ya, ada 4 hari yang apabila tidak di dalam 4 hari itu tidak termasuk dalam ibadah taksis ataupun ibadah yang dikhususkan. Apa itu? Ya, ibadah yang berhubungan dengan harta dan hanya dilakukan di 4 hari itu, yaitu ibadah kurban. Dari tarikh 10, 11, 12, dan 13. 14 dan seterusnya sampai setahun kemudian tidak lagi disebut ibadah kurban jika tidak berada di dalam waktu itu. Ini juga Allah Ta'ala memberi pelatihan, memberi peluang untuk melepaskan dari tangannya, melatih melepaskan dari hatinya. Nah, ketika seseorang melatih kemudian terlatih, maka tangan ini adalah tidak ubahnya seperti alat. Muslimin dan muslimah, teknologi modern hari ini angkat barang berat bukan dengan tangan. Kita tengok di pasar raya, turun daripada lori, bukan dipikul seperti zaman dulu. Turun dari lori, ya ada kereta angkat, ya, yang boleh naik turun, ya. Naik kemudian ditarik ke belakang, kemudian diturunkan, kemudian jalan masuk ke dalam gudang. Tangan kita adalah tangan kita adalah alat untuk angkat.
Yang mengendalikan adalah pemandunya, yaitu hatinya. Kalau hati ini melepaskan, tangan ini pasti melepaskan. Tapi kalau hatinya tidak melepaskan, maka tangan ini akan jadi mencengkeram. Walau demikian, tangan ini harus kita latih, biasa melepaskan. Sekarang ini coba muslimin muslimah genggam lepas ya. 7 kali sama dengan saya. Genggam, lepas, genggam, lepas, genggam, lepas, genggam, lepas. Ketika kita menggenggamnya, kemudian lama kita genggam, sakit. Kita harus lepas. Dan ketika kita lepas itu ibaratnya begini loh. Bukan gini ya, begini. Kita genggam berarti kita menutup. Menutup tambahan. Kita lepas berarti membuka tambahan. Orang minta sesuatu, kemudian menghadapkan tangannya kepada orang yang diminta. Takkan kita minta sesuatu kemudian kita genggam gini. Enggak. Tak. Meminta sesuatu adalah membuka. Membuka dalam arti memberi. Membuka dalam arti melepaskan. Akan datang lagi. Dan inilah alat. Taubahnya yang seperti saya contohkan tadi, alat untuk angkat berat itu adalah memindahkan. Dah kosong, datang lagi. Kosong, datang lagi. Ketika latihan dilakukan, kemudian terlatih, ini menjadi pelajaran kepada hati. Kemudian hati sudah mulai longgar. Sekrumnya sudah mulai longgar. Apabila sudah mulai longgar, terlepas. Apabila sudah terlepas, maka akan merasakan aku hamba Allah, Allah Tuhanku, Allah pemberi kepadaku, aku penyambung pemberian Allah kepada hambanya. Latihan untuk jadi terlatih, membiasakan untuk jadi terbiasa. Nah, ini yang dikatakan mengubah wataknya, memerangi nafsunya. Masya Allah, muslimin dan muslimah, pasti ya, yang lalu artinya yang akan datang tidak dapat dipastikan. Pasti muslimin muslimah pernah lapar tapi tak makan. Lapar ingin makan tapi tak makan. Kapan? Bila itu? Ketika berada di dalam urusan yang puan-puan pilih, kemudian sibuk dengan urusan itu. Bahasanya bukan tak makan, tak sempat makan. Buat kenduri kendara seumur hidup kali pertama menantu anak yang pertama, dulu bukan masa COVID seperti ini. Persiapannya di beberapa minggu, kemudian pada hari H ataupun hari di mana berlangsung itu, malam sampai kepada pagi, kawan-kawan sering mengingatkan, Kak, tak makan dulu. Ya. Sebenarnya lapar, tapi tak sempat nak makan. Keadaan itu kita ambil pelajaran di sebaliknya. Ya. Bahwa nafsu itu bisa dikawal. Ketika kita disibukkan untuk membawa urusan ini, urusan hidup ini kepada Allah Ta'ala, maka kita tidak akan melayani kepada nafsu yang berlebihan. Otomatis kita akan selalu hubungannya itu adalah ke Allah. Pelayanan kita terhadap nafsu adalah sebatas sifat manusia yang memerlukan makan, minum, pakaian, kendaraan, kediaman, dan keperluan-keperluan lainnya. Apatah lagi muslimin dan muslimah ya, yang ada di layar kaca saya ini adalah rata-rata sudah 50 ke atas. Saya bisa juga mengatakan 20 ke atas pun nggak salah. Saya katakan ini yang ada di dalam screen ini adalah umurnya 20 ke atas. Tapi nanti bila saya katakan 20 ke atas merasa muda. Tak salah, betul. Tapi kalau saya katakan 50 ke atas sudah agak merasa tua gitu. Ya. Kita yang di angka 40, di angka 50, di angka 60-an. Ya. Lebih mudah lah. Allah Ta'ala tolong dengan panjang umur itu untuk mengawal nafsu. Ya. Kemudian juga memerangi syaitan.
saya itu jadi teringat hampir 2 minggu dari malam Jumat yang lalu, kemudian malam Jumat yang baru ini, ada pelajar yang kerasukan, ya, masuk jin di dalamnya, dan itu berbeda-beda yang masuk. Ada yang masuknya itu adalah khotamnya harimau, sehingga ketika masuk itu ya peranannya seperti harimau. Ada yang seperti anak kecil, orang Jawa sebut kuntilanak. Ini ada 3. Alhamdulillah tentunya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ada yang akan melompat dari balkon, dari teras lantai 2. Karena teman-temannya sedang sholat berjamaah, ya. Kemudian dia kesurupan, kemudian mau melompat daripada balkon. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dengan pertolongannya. Sekarang tinggal 1, yang 2 sudah membaik, sudah pulih seperti sedia kala, dan yang 1 terpaksa harus saya pulangkan ke orang tuanya, dan saya pulangkan dalam keadaan yang sudah baik. Muslimin dan muslimah, kalau sedang kerasukan itu seperti orang punya kenduri kendara, ya. Karena suara yang lain itu menjerit-jerit, jadi riuh. Sampai pada satu malam itu saya kumpulkan semua pelajar-pelajar tidur di hall atau di aula, supaya tidak takut antara satu dengan yang lainnya. Dan pada saat yang seperti itu mengajari saya sendiri bahwa jadi pengasuh ataupun mudahnya orang Jawa sebut kiai, itu tanggung jawabnya bukan hanya mengajar Al-Quran, mengajar kitab, tapi ketika seperti yang itu tidak nampak di mata, tapi ada kesannya. Dan ada waktunya saya gunakan cara yang lembut, ada yang kasar. Kalau itu kasar ya kasar, sampai harus saya pukul ubun-ubunnya, barulah seperti ayam yang disembelih itu kemudian tidur. Keesokan paginya cerita kalau yang masuk ke dalam badannya itu nggak suka dengan saya nggak suka dengan abimu, karena saya dipukul, kaki saya jadi pincang, kaki saya jadi berdarah. Itu cerita sendiri. Sebenarnya pada saya adalah bagaimana makhluk-makhluk itu tidak mengganggu. Karena makhluk-makhluk yang seperti itu ini ada 2. 1 muslim, 2 tidak muslim. Jin itu ada 2, iman dan tidak iman. Yang tidak iman itu tak suka orang belajar, tidak suka santri mondok, itu nggak suka. Tapi yang satu sisi suka. Maka muslimin dan muslimah, kebiasaannya adalah jika kita kosong akalnya, tidak tahu apa yang kita harus lakukan, maka dia akan singgah kepada kita, dan kalau itu dibiarkan akan jadi sarangnya, akan bersarang. Nah, sekarang ini kita ini sedang belajar Fathur Rabbani. Bagaimana memerangi syaitan itu? Apakah menunggu ketika masuk dalam tubuh badan kita? Dia itu sudah masuk, pengaruhnya sudah masuk. Pengaruhnya sudah masuk. Apa buktinya? Kalau kita ada keinginan untuk tidak baik, itu adalah pengaruh dari bisikan-bisikan syaitan. Pasti akan ada sebelahnya bisikan mengendalikan supaya kita tidak buat jahat, artinya kita buat baik. Dan itu terus berjalan, bisikan baik, bisikan tidak baik, bisikan baik, bisikan tidak baik, maka kita pun bersandar kepada Allah Ta'ala, memohon hidayahnya dan memohon akan petunjuknya. Selanjutnya adalah dikemukakan ayat surah Al-Kahfi, illadzi khalaqaka min turab summa min nutfah summa sawwaka rajula. Diingatkan bahwa kita itu asalnya tidak ada, sama sekali tidak ada. Kadang akal kita itu sulit untuk terima. Saya ada kok, asalnya tidak ada.
Tapi Allah Ta'ala mengingatkan, kamu itu asalnya tidak ada. Bahkan bukan hanya kita aja yang tidak ada. Semua alam ciptaan itu asalnya tidak ada. Allah yang memulakan. Permulaan penciptaan manusia Allah kabarkan. Kemudian teori sains membuktikan. Allah Ta'ala mengadakan kita melalui min turab, tanah. Tanah ini dicipta oleh Allah Ta'ala sebelum manusia. Tanah dicipta sebelum Adam. Maka Allah menciptakan Adam tercipta dari tanah. Tanah mana ya? Tanah yang kita pijak ini. Ini dicipta oleh Allah lebih dulu. Jangankan tanah. Tumbuhan yang tumbuh atas tanah itu lebih dulu dicipta sebelum Adam dan Hawa. Buktinya dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang pohon. Pohon itu sudah ada, Nabi Adam baru masuk ke dalam surga. Jadi pohonnya terlebih dulu. Intinya adalah segala keperluan makhluk yang akan dicipta oleh Allah yang namanya manusia telah disiapkan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Dan penciptaan manusia itu diambilkan oleh Allah Ta'ala dari tanah. Kemudian teori sains membuktikan bahwa tanah adalah tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dalam tanah ada yang mengandungi kapur, ada yang mengandungi air, ada yang mengandungi bahan-bahan tertentu sehingga tanah itu ada subur, ada yang gersang, ada yang sesuai ditanam padi, ada yang tidak sesuai ditanami padi, ada yang sesuai ditanam buah-buahan, ya, ataupun perkebunan, ada yang pertanian. Jadi kondisi dan juga keadaan tanah, dari tanah itu Allah Ta'ala menciptakan. Kemudian ketika akal kita belum bisa menerima dengan baik, artinya dengan terbuka, Allah tambahkan min nutfah, dari air sperma. Nah, dari tanah kok jadi air sperma? Berarti ada prosesnya. Dari tanah Allah cipta manusia. Manusia tercipta daripada tanah memerlukan makan dan minum. Keperluan makan dan minum, makanan itu ya adalah dua, hewani dan nabati. Dari hewan dan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tumbuh atas tanah, berarti perlu dengan tanah dan asarnya dari tanah. Hewan pun perlu juga dengan tanah karena dia juga makan hasil yang tumbuh dari tanah. Kemudian itu dimakan oleh manusia yang dikenal dengan makhluk omnivore. Ia makan tumbuhan, juga makan daging. Dari saripati tumbuhan ataupun daging yang dikenal dengan omnivore yang dikonsumsi oleh manusia itu keluar saripati yang disebut sebagai nutfah. Dari nutfah itu Allah Ta'ala proses cipta sawwaka rajula, disempurnakan menjadi seorang insan, disempurnakan menjadi seorang manusia yang lengkap dengan postur dan tubuhnya, bahkan bukan lengkap postur tubuhnya dengan motor penggerak di hatinya dan di dalamnya, yaitu yang disebut sebagai rohani. Yang disebut sebagai rohani, dan rohani ini diletakkan padanya ruh yang urusannya hanya kepada Allah. Selagi kita roh di dalam tubuh badan kita, berarti urusan kita adalah tidak lepas dari Allah. Ketika jasadnya sudah ditinggal oleh ruhnya, maka jasad akan kembali kepada asalnya. Ruh kembali kepada penciptanya. Membawa apa? Membawa amalnya. Ini surah Al-Kahfi ayat 17, summa sawwaka rajula. Di bawahnya, apakah balasan yang akan engkau perolehi jika engkau mengkufuri dan mengingkarinya? Apakah engkau malu apabila dilihat oleh manusia, namun engkau tidak malu kepadanya?
sedangkan dia melihat dirimu. Wahai orang yang menjadi wali secara zahir dan menentangnya dengan maksiat-maksiat, apakah engkau tidak malu kepadanya sedangkan dia melihat batinmu? Wahai orang yang menampakkan kemiskinan dan menyembunyikan kekayaan, apakah engkau tidak malu menjual agamamu dan menggantinya dengan duniamu? Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu itu adalah dari Allah datangnya. Di manakah rasa syukurmu? Ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah. Bukan hanya mengajar tuan-tuan, tapi juga mengajari saya. Bukan hanya mengingatkan kepada yang mengaji, juga mengingatkan kepada yang berceramah pada pagi hari. Kadang saat kita terlalu kuat kepentingan pribadi kita, maka kita menyembunyikan keaslian kita dan menampakkan ketidakaslian kita. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat kepentingan pribadi. Contoh, ya, hubungan dengan sesama manusia. Orang itu cukup. Ya. Tetapi ketika ada berita, ada kabar, akan ada bantuan. Akan ada hadiah. Dan yang dapat hadiah itu adalah orang miskin atau orang yang tidak mampu. Kadang mengatasnamakan dirinya sebagai orang mampu supaya mengatasnamakan dirinya orang yang tidak mampu karena ingin mendapatkan sesuatu. Ini kalau dengan sesama manusia tidak kelihatan, tapi dengan Allah Ta'ala pasti kelihatan. Orang menampakkan khusyuknya secara lahiriahnya, tapi sebenarnya ganas di hatinya. Orang menampakkan ya khusyuk pada luarannya, tetapi sebenarnya tamak di hatinya. Juga Allah Ta'ala Maha Tahu. Coba buat pilihan. Nomor 1, menampakkan khusyuk pada lahiriahnya, padahal tamak di hatinya. Dengan menampakkan tamak pada lahiriahnya dan redha di hatinya. Pilih nomor 1 atau nomor 2. Muslimin dan muslimah. Jika nomor 1 adalah kulitnya, busuk isinya. Jika nomor 2, ya, muslimin dan muslimah berduri kulitnya, tapi manis di hatinya. Andaikan puan-puan tidak membuat pilihan 1 ataupun 2 karena mempunyai yang ketiga, yaitu tidak menampakkan pada lahiriahnya dan juga bagus pada hatinya, tentu yang nomor 3 itu adalah melalui nomor 1 dan nomor 2. Ada orang melalui nomor 1 dulu, lahiriahnya yang diperbaiki, walaupun hatinya belum baik. Kemudian proses balik memperbaiki hatinya walaupun lahiriahnya belum baik, sehingga proses 1, proses 2 mengantarkan dia kepada posisi baik pada luarannya dan juga baik pada hatinya. Tetapi jika kita belum mampu untuk di tangga yang ketiga, ya, sekurang-kurangnya adalah tangga nomor 1 tetap diusahakan. Belum ikhlas dalam beramal, tetap beramal. Ya. Belum bisa membuang sifat-sifat yang tercela di hatinya, tetap menampakkan sifat kebaikan-kebaikannya. Karena ada orang yang buat baik tapi hatinya itu masih jahat. Ya. Seakan-akan memberi, ya, tetapi pemberiannya itu nanti jadi bahan dia mengumpat. Pemberiannya itu jadi bahan dia menghina. Pemberiannya itu jadi bahan padanya untuk bercerita. Dia itu kalau tak saya bagi,
tak boleh begitu, tak dapat begitu. Punya bahan dari kebaikan yang dilakukannya untuk keburukan-keburukan karena sifat di hatinya yang buruk itu masih belum terbuang. Walau demikian, teruskan untuk buat kebaikan secara lahiriah sampai ya jemu. Hati itu jemu untuk bermegah-megah, jemu ya, untuk pamer, jemu untuk riya. Muslimin dan muslimah, ada seekor binatang yang apabila Puan datang pasti dia pamer. Binatang apakah itu? Kalau Puan datang mendekat aja, dia akan kibarkan kepaknya ataupun sayapnya. Puan mengenal binatang itu. Kalau saya muslimin muslimah, bahasa sini cendrawasih. Burung cendrawasih itu kalau kita datang dia akan kepakkan. Dia akan membanggakan kemegahannya. Ya. Tapi lama kelamaan kalau yang datang itu adalah yang bagi makan, dia tidak akan mengepakkan sayapnya. Yang melayaninya dia tidak akan mengepakkan. Tapi kalau orang baru, bau baru, wajah baru, segera dia akan mengepakkan sayap. Berarti itu adalah sebagai pelajaran kepada manusia. Manusia ini ketemu dengan orang baru pamer wajar. Tapi kalau sudah hatinya kepada Allah Ta'ala, berani pamer apa yang kita pamerkan dengan Allah itu adalah milik Allah. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah itu pemberian Allah. Maka akan mulai tunduk, akan mulai turun, berkurang pamernya, riyaknya, ujubnya, sombongnya, bangganya. Kenapa? Karena menemukan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua yang kita terima, yang kita nikmati itu adalah milik Allah, datang dari Allah. Yang harus ada pada kita apa? Syukur. Maka ditanya, di mana syukurmu? Teorinya ada 3 jawaban itu. Syukur di hati, di lisan, di anggota, dalam bentuk perbuatan. Ini letaknya syukur. Di lisan ada peranan terhadap hatinya. Dalam anggota juga peranan hati yang penting. Kalau hatinya itu syukur, maka lisannya akan mengucapkan, anggotanya akan melakukan. Maka pernah dan sering saya ulang untuk diri saya sendiri dan muslim-muslimah bahwa arti syukur itu tasarrufun nikmah limardati. Menggunakan pemberian Allah Ta'ala, nikmat yang diberi, itu ke jalan Allah lagi. Berarti hatinya kepada Allah, lisannya menunjukkan ucapannya, zikirnya kepada Allah, anggotanya melakukan sesuatu di atas dasar hatinya karena Allah. Selanjutnya, wahai hamba, janganlah engkau berfatwa kepada seseorang tentang penciptamu. Barangkali engkau salah, barangkali engkau benar. Janganlah engkau memburukkan orang lain sebelum engkau memperbaiki amalmu. Memburukkan dan menganggap baik terhadap seseorang adalah berdasarkan agama, bukan berdasarkan akal. Karena akal hanya akan menilai secara zahirnya saja. Fatwa hati dapat menghakimi terhadap fatwa seorang ulama fikih. Sebab seorang ahli fikih berfatwa dengan sebagian usahanya, sedangkan hati berfatwa dengan pemberatan. Bagi garis bawah, ya, perbezaan fatwa hati dapat menghakimi terhadap fatwa seorang ulama fikih, sebab seorang ahli fikih berfatwa dengan sebagian usahanya, sedangkan hati berfatwa dengan pemberatannya. Setelah sampai satu alinea atau satu penggal, nanti kita ulang kaji. Saya teruskan. Tidaklah diredai oleh Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sesuai dengan ini adanya ilmu menghakimi hukum. Jadilah kamu hamba-hamba hukum, kemudian hamba-hamba ilmu bersamaan dengan menghambakan diri kepada hukum, dengan maksud bahwa sesuaikanlah diri kamu dengan hukum itu dan merendah
serta masuklah kamu bersama ilmu kepadanya. Setiap hakikat yang tidak disadari, yang tidak didasari syariat adalah kezindikan. Gitu. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Telah disebut sesuai dengan tajuknya, Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani. Fathur Rabbani, Fathu artinya pembuka, Ar-Rabbani pintu ketuhanan, wa Faidur Rahmani, ya, diartikan wa Faidur Rahman ini adalah kemesraan dengan yang maha mesra, keasikan dengan yang maha kasih dan juga maha penyayang. Bagaimana seseorang itu bisa mesra, kita, saya, muslimin dan muslimah asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus bisa menerima. Menerima apa? Menerima kewujudan Allah dan kewujudan makhluknya. Muslimin muslimah datang ke rumah seseorang. Bapak sukalah, ya. Suka dalam arti hubungan berteman, hubungan bersahabat, yang puan-puan datang disambut, dilayan. Kemudian ada anak kecil itu melompat-lompat di ruang tamu, naik turun kursi, sedangkan kursi itu adalah sebelahnya puan-puan yang duduk. Bukan itu aja, ya, tarik bag puan yang ada di sebelah tempat duduk itu. Bukan itu saja, ya, melompat malah akan naik ke atas meja yang ada di depan puan-puan. Bukan itu aja, menarik minuman yang puan-puan ada. Tapi itu adalah anaknya tuan rumah, anaknya kawan. Puan-puan membencinya atau tetap menyayanginya? Nomor satu atau nomor dua, kita guna logika akal, kita tetap akan suka walaupun perangainya begitu. Kenapa? Yang kita lihat tidak hanya perangainya atau perbuatannya, tapi yang kita lihat adalah itu anak kawan kita. Kalau kita suka dengan kawan kita, ya kita suka dengan apa yang ada, semuanya. Kalau kita suka dengan Allah Ta'ala, berarti kita harus melatih suka kepada ciptaannya. Walaupun mungkin Allah sedang menghadapkan ujian kepada kita dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan nafsu kita. Walaupun kita harus menahan, karena kita suka yang begini, Allah datangkan yang begini. Tapi yang begini yang Allah Ta'ala datangkan itu mungkin akan datang hikmah di sebaliknya adalah berupa kebaikan-kebaikan. Kemudian dikatakan dalam dua fatwa. Satu dikatakan dengan fatwa hati, dua fatwa fikih. Fatwa ahli fikih artinya fatwa yang menggunakan dasar salah dan benar, menggunakan dasar halal dan haram. Fatwa fikih tidak salah, tapi fatwa fikih itu berdasar dari akal. Standarisasinya adalah dari akal. Sedangkan akal itu lemah, maka boleh juga fatwanya itu salah. Tapi fatwa hati adalah dari nilai berat ringannya iman, dari nilai kualitas seseorang itu. Saya buatkan contoh. Kanak-kanak, dan itu mungkin anak-anak kita sendiri. Anak kita yang umurnya lebih tua dari anak yang di bawahnya, ketika terjadi perselisihan atau kasarnya perkelahian ataupun pertengkaran, akan saling mempertahankan kebenaran, merasa aku yang benar, adik yang salah. Yang dikatakan yang tua itu betul karena dia sedang belajar, adiknya tarik buku yang dia belajar itu. Ya. Sehingga dengan ditarik buku, bukunya jadi koyak, ada sesuatu atas meja jadi jatuh tumpah. Ibunya datang.
meleraikan. Abangnya tetap kata adik yang salah. Adik pun tak terima, ya. Karena abang letak mainan di sebelah buku belajar, maka tujuan adik nak ambil mainan itu, tapi tergapai buku abang. Coba kita sebagai orang tua, muslimin muslimah, membenarkan yang mana dan menyalahkan yang mana. Level 1, orang tua tidak memandang itu adalah salah siapa, yang benar siapa. Pokoknya yang besar salah. Ini seperti caranya polis. Ya. Terjadi pelanggaran motosikal dengan kereta. Apapun keadaannya, kereta salah. Mobil yang salah. Motosikal atau sepeda motor dengan kereta atau dengan mobil. Mobil salah. Barulah ditelusuri penyebab-penyebab, bukti-bukti yang lain. Kita sebagai orang tua, level 1 mesti cari salah. Dan cari salah itu adalah diukur kecil dan besar. Besar salah, karena nggak mau mengalah. Tapi yang besar akan jadi kecil hati. Yang salah bukan saya, mak saya selalu salahkan saya. Tak enak jadi anak sulung, selalu salah. Coba. Ya. Kalau tahulah seperti ini, saya tak mau jadi anak sulung. Apa jadi? Level 2, orang tua tidak lagi pandang itu besar atau kecil. Semua anak saya. Kamu semuanya baik. Mari kita memperbaiki. Muslimin dan sudah berada dalam level kelembutan. Tidak lagi salah dan benar. Kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengenal hukum fikih. Memang hukum fikih harus menjalankan mana salah, mana benar. Tapi hukum hati adalah sudah mulai kasih dan sayang yang diutamakan, dan kasih dan sayang itu adalah cermin dari seberapa berat imannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian kita tetap dinasihati supaya menggunakan jalur fikih, supaya tetap menggunakan hukum, karena kalau tidak menggunakan hukum, muslimin muslimah rusak ini dunia. Muslimin dan muslimah, ada seorang mencuri hak puan-puan, ya. Kemudian dia katakan, ini milik Allah, saya juga hamba Allah, kamu hamba Allah, saya ambil milikmu, itu adalah aku ambil milik Allah. Rusak. Maka juga harus ada syariat dan juga ada hakikat. Maka dikatakan setiap hakikat tidak didasari syariat adalah zindik. Apa itu zindik? Para jemaah Asia, orang yang menyengaja melanggar peraturan Allah dengan alasan kenal dengan Allah. Ya. Orang yang menyengaja melanggar peraturan Allah dengan alasan kenal dengan Allah. Contoh hubungan manusia, ya, pendekatannya. Merasa kenal dengan menteri besar ataupun merasa kenal dengan gubernur. Kemudian naik kereta, naik mobil, naik motosikal, naik sepeda motor, ada lampu merah, dia tetap jalan. Alasannya, ya, semua polis ini adalah bawah menteri besar. Saya itu kenal dengan menteri besar, tapi dia melanggar peraturan, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu contoh zindik. Sekali lagi, ini contoh sesama manusia. Dengan Allah, merasa aku itu dekat dengan Allah, jadi tak sholat tak apa. Aku itu merasa dekat dengan Allah, jadi buat begini nggak apa-apa. Salah. Dan itu yang digarisbawahi, setiap hakikat yang tidak didasari oleh syariat adalah kezindikan. Kiranya ini terlebih dulu untuk pagi ini, muslimin muslimah, insya Allah yang akan datang, ya, kita akan teruskan dan kita akan sambung kembali. Semoga manfaat pada saya, muslimin dan muslimah. Segala kebaikan datang dari Allah Tuhan yang Maha Baik.
Kekurangan kekhilafan adalah kelemahan pada diri saya sebagai seorang hamba yang taib dan yang lemah. Semoga Allah maafkan dan mohon maaf kepada muslim-muslimat sekalian. Kita akhiri dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Adanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.